Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video sebelumnya kita sudah mengerjakan topik ke-16 yaitu rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan, yaitu pada modul yang pertama. Kemudian sekarang kita akan mengerjakan modul yang kedua, yaitu pendalaman rapor pendidikan. Terdapat 3 materi. Yang pertama, refleksi profil satuan pendidikan. Yang kedua, memaknai laporan rapor pendidikan Dikdasmen. Nomor 3 adalah mendalami indikator prioritas Dikdasmen. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu refleksi profil satuan pendidikan. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal, apa peran rapor pendidikan bagi satuan pendidikan? Jawabannya adalah sebagai alat bantu dalam peningkatan dan perbaikan capaian, mutu, dan layanan pendidikan. Klik jawab dan lanjut. Kemudian kembali ke materi. Setelah itu isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, langkah pertama apa yang Anda akan lakukan ketika membaca profil mengenai satuan pendidikan Anda? Jawabannya adalah, langkah pertama yang dapat saya lakukan adalah dengan melakukan analisis dengan membaca dan mengamati data-data yang ada dalam rapor pendidikan untuk mengetahui kondisi terkini di satuan pendidikan. Lalu melakukan identifikasi untuk menemukan masalah yang muncul. Setelah itu melakukan refleksi dari data yang telah diidentifikasi dan menemukan akar masalah atau kendala yang ada di satuan pendidikan. Yang terakhir, melakukan pembenahan dengan membuat perencanaan tindakan perbaikan yang mampu meningkatkan kekuatan dan membenahi kekurangan agar layanan pendidikan semakin meningkat. Tidak lupa melakukan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan di satuan pendidikan dengan merefleksikan akar masalah dan merencanakan kegiatan yang tepat berdasarkan rekomendasi yang ada di rapor pendidikan, sehingga kegiatan atau program yang diterapkan dapat sesuai dengan peserta didik, serta meningkatkan kinerja satuan pendidikan dengan optimal. Kemudian klik simpan. Lalu kita ke materi yang kedua, memaknai laporan rapor pendidikan Dikdasmen. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal, proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh input sumber daya manusia dan sumber daya sekolah yang ada. Pernyataan ini pastinya benar. Kita kembali ke materi. Kemudian langsung kita isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, ceritakan informasi penting apa saja yang akan Anda cari mengenai satuan pendidikan melalui laporan rapor pendidikan. Jawabannya adalah, informasi penting yang saya cari mengenai satuan pendidikan melalui laporan rapor pendidikan adalah, yaitu yang pertama, ringkasan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, laporan hasil capaian satuan pendidikan, yaitu berdasarkan output, proses, dan input. Dan yang ketiga, capaian mutu yang sudah baik dan yang perlu pembenahan. Nah, dari informasi yang diperoleh, satuan pendidikan dapat melakukan refleksi dan evaluasi dengan meningkatkan kemampuan mencegah dan menangani masalah di lingkungan sekolah agar mutu layanan pendidikan akan semakin baik dan optimal. Setelah itu kita klik simpan.
Kemudian kita ke materi ketiga, yaitu mendalami indikator prioritas Dikdasmen. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal di bawah ini yang tidak termasuk indikator prioritas adalah tentu saja kualitas pembelajaran. Setelah itu kita isi cerita reflektif. Terdapat soal, berdasarkan indikator prioritas yang telah dijelaskan, apakah Anda pernah memperhatikannya? Jika ya, hal-hal apa saja yang sudah pernah Anda lakukan sebelumnya untuk mengembangkan layanan tersebut di satuan pendidikan Anda? Jawabannya adalah, hal yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya berdasarkan indikator prioritas yang telah dijelaskan adalah meningkatkan kualitas mutu pendidikan dengan menitik beratkan kepada kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian secara konsisten dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Untuk mengembangkan layanan tersebut, satuan pendidikan berupaya dengan membuat kegiatan atau program sekolah yang berpihak pada peserta didik dan terus meningkatkan hasil belajar peserta didik, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Setelah itu kita klik simpan. Setelah mengerjakan ketiga materi, kemudian kita ke post-test. Kerjakan post-test, mulai kerjakan post-test. Terdapat 9 soal. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Di sini terdapat 4 pernyataan. Yang pertama, rapor pendidikan dapat digunakan sebagai alat perbandingan tentang capaian dari berbagai satuan pendidikan. Yang kedua, rapor pendidikan sebagai instrumen refleksi untuk mencari akar permasalahan di satuan pendidikan. Yang ketiga, rapor pendidikan mempermudah proses administrasi. Yang ketiga, rapor pendidikan mempermudah proses administrasi. Yang keempat, rapor pendidikan dapat digunakan untuk memberikan peringatan kepada satuan dan daerah. Nah, manakah pernyataan yang benar? Tentu saja jawabannya adalah yang kedua dan ketiga, yaitu rapor pendidikan sebagai instrumen refleksi dan juga mempermudah proses administrasi. Kita klik selanjutnya. Soal berikutnya, soal kedua. Manakah pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai rapor pendidikan? Pernyataan yang kurang tepat adalah C. Rapor pendidikan digunakan untuk menilai dan membandingkan kualitas sekolah. Kemudian klik selanjutnya. Soal ketiga, apa kebijakan yang harus dilakukan ketika menemukan indikator yang belum tercapai pada rapor pendidikan? Jawabannya adalah yang B. Fokus kepada solusi perbaikan. Selanjutnya, soal keempat, terdapat label untuk mengetahui capaian pada indikator nilai uji kompetensi guru, yaitu indikator nilainya yaitu yang A, baik, cukup, kurang. Selanjutnya, untuk mengetahui posisi capaian mutu indikator pada satuan dalam rapor pendidikan juga disajikan capaian mutu pada satuan pendidikan lain yang serupa yang memiliki, tentu saja yang A, karakteristik lokasi dan sosial ekonomi peserta didik yang mirip dengan satuan pendidikan. Kemudian kita klik selanjutnya, yaitu soal ke-6. Berikut yang tidak menjadi aspek yang perlu dicermati dalam membaca rapor pendidikan adalah yang tidak perlu dicermati tentu yang D, yaitu ukuran. Selanjutnya, soal ke-7.
Apakah satuan pendidikan perlu memperhatikan indikator prioritas dalam rapor pendidikan? Jawabannya pastilah yang B, yaitu ya. Karena satuan pendidikan memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga perlu mengalokasikannya pada indikator prioritas terlebih dahulu. Selanjutnya, soal ke-8, indikator prioritas dalam rapor pendidikan erat kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar. Karena sekolah didorong untuk, dari semuanya, dari A, B, dan C ini, semuanya benar. Jadi, kita pilih yang D, semua benar. Selanjutnya, soal ke-9, soal terakhir, toleransi, perasaan diterima atas perbedaan yang ada, merupakan salah satu faktor pendukung dalam keseluruhan iklim pembelajaran. Penjelasan di atas merupakan rasionalisasi dari indikator prioritas. Nah, ini merupakan rasionalisasi dari indikator prioritas, yaitu yang A, iklim kebinekaan. Ketika semua soal sudah dikerjakan, kita cek ulang jawaban. Kemudian kita klik kumpulkan. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.